Salam damai Kristus, jumpa kembali bersama dengan saya, Suster Yantika Sesia dalam KTKS Iman Katolik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang sakramentali. Umat Katolik sering memintakan berkat imam atas benda-benda religius seperti rosario, salib, kitab suci, ataupun benda-benda lainnya, bahkan rumah dan tempat usaha. Ini yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari. Mungkin juga saat ini lagi ada sedang pemberkatan ya, mungkin di rumah masing-masing. Dan ini termasuk golongan sakramentali yang merupakan tanda suci yang diberikan untuk memohonkan atau hasil atau akibat yang baik, terutama secara rohani yang diperoleh berkat permohonan gereja. Berikut ini adalah ketentuan dari hukum kanonik ya dan katekismus Gereja Katolik tentang sakramentali. Menurut KHK nomor 1166, sakramentali ialah tanda suci yang dengan cara mirip sakramen menandakan hasil-hasil terlebih yang rohani yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Selanjutnya kita lihat dalam KHK Kitab Hukum Kanonik nomor 1168, pelayanan sakramentali ialah klerikus yang dibekali dengan kuasa yang perlu untuk itu. Beberapa sakramentali sesuai norma buku-buku liturgi menurut penilaian ordinaris wilayah dapat juga dilayani oleh orang awam yang memiliki kualitas yang sesuai. Kita juga dapat melihatnya dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 1667. Selain itu, Bunda Gereja Kudus telah mengadakan sakramentali, yakni tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Sakramentali itu menandakan karunia-karunia terutama yang bersifat rohani dan yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Melalui sakramentali, hati manusia disiapkan untuk menerima buah utama sakramen-sakramen dan pelbagai situasi hidup disucikan. Kemudian dalam KGK nomor 1668, gereja mengadakan sakramentali untuk menguduskan jabatan-jabatan gereja tertentu, status hidup tertentu, aneka ragam keadaan hidup Kristen, serta penggunaan benda-benda yang bermanfaat bagi manusia. Sesuai dengan keputusan pastoral para uskup, mereka juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebudayaan serta sejarah khusus umat Kristen suatu wilayah atau zaman. Mereka selalu mempunyai doa yang sering diiringi dengan tanda tertentu, misalnya penumpangan tangan, tanda salib, atau pemercikan dengan air berkat yang mengingatkan kepada pembaptis atau yang mengingatkan kepada pembaptis. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1669, sakramentali termasuk wewenang imamat semua orang yang dibaptis. Setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi saya, Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dipanggil untuk menjadi berkat dan untuk memberkati. Bandingkan dalam Lukas bab 6 ayat 28. Karena itu kaum awam dapat melayani pemberkatan-pemberkatan tertentu. Semakin satu pemberkatan menyangkut kehidupan gereja dan sakramental, semakin pelaksanaannya dikhususkan untuk jabatan tertabis, yaitu uskup, imam, dan diaken.
Dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 1670, sakramentali tidak memberi rahmat Roh Kudus seperti dibuat sakramen, tetapi hanya mempersiapkan oleh doa gereja supaya menerima rahmat dan bekerja sama dengannya. Dengan demikian, berkat liturgi sakramen-sakramen dan sakramentali bagi kaum beriman yang hatinya sungguh siap, hampir setiap peristiwa hidup dikuduskan dengan rahmat ilahi yang mengalir dari misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dari misteri itulah semua sakramen dan sakramentali menerima daya kekuatannya. Dan bila manusia menggunakan benda-benda dengan pantas, boleh dikatakan tidak ada satupun yang dapat dimanfaatkan untuk menguduskan manusia dan memuliakan Allah. Ya, lalu apakah itu sakramentali? Sakramentali adalah hal-hal atau tindakan yang digunakan oleh gereja untuk menyalurkan rahmat Tuhan bagi kita melalui doa-doanya. Katekismus mengajarkan bahwa sakramentali adalah tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen atau sakramentali itu menandakan karunia-karunia, terutama yang bersifat rohani dan yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Melalui sakramentali, hati manusia disiapkan untuk menerima buah utama sakramen-sakramen dan pelbagai situasi hidup disucikan. Berkat-berkat sakramentali atas nama gereja diberikan melalui pelayanan para imam dan uskup. Sedangkan berkat dari kaum awam seperti berkat orang tua kepada anak-anaknya tidak menyampaikan berkat atas nama gereja. Contoh sakramentali adalah pemberkatan dari orang-orang, makanan, benda-benda, dan tempat. Kemudian yang kedua, seperti pada pemberkatan para ibu sebelum dan sesudah melahirkan. Ini mungkin saya rasa Bapak Ibu atau secara khusus ibu-ibu mungkin sudah pernah mengalami seperti itu. Dan juga pemberkatan anak-anak. Pernyataan kaul para biarawan atau biarawati, pemberkatan rumah, kantor, pemberkatan lilin, rosario, medali, skapulir, dan lain sebagainya. Biasanya berkat diberikan dengan memohon kepada nama Yesus sambil membuat tanda salib. Jika Bapak Ibu melihat, jika kita meminta imam untuk memberikan berkat, pasti imam akan membuat satu tanda salib di barang yang akan kita mintai supaya diberikan berkat. Ya, seperti itu. Tanda-tanda yang digunakan dalam sakramentali ini misalnya air suci, minyak suci, dan lain sebagainya. Dengan rumusan kata-kata, melalui tanda-tanda ini berkat Tuhan dimohonkan atas orang, tempat, ataupun benda-benda. Juga termasuk dalam sakramentali adalah eksorsisme. Eksorsisme itu adalah pengusiran setan, ya, dari benda atau orang-orang yang kerasukan setan. Eksorsisme dilakukan oleh uskup atau imam yang diberi kuasa oleh uskup. Ini juga termuat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1667. Selain itu, apa perbedaan atau apa beda sakramen dengan sakramentali? Sakramentali tidak memberi rahmat Roh Kudus seperti dibuat sakramen, tetapi hanya mempersiapkan kita oleh doa gereja untuk menerima rahmat dan bekerja sama dengannya.
Dengan demikian berkat liturgi sakramen-sakramen dan sakramentali bagi kaum beriman yang hatinya sungguh siap, hampir setiap peristiwa hidup dikuduskan dengan rahmat ilahi yang mengalir dari misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dari misteri itulah semua sakramen dan sakramentali menerima daya kekuatannya. Dan bila manusia menggunakan benda-benda dengan pantas, boleh dikatakan tidak ada satupun yang dapat dimanfaatkan untuk menguduskan manusia dan memuliakan Allah. Tidak seperti sakramentali diadakan oleh gereja, bukan oleh Kristus. Sakramen perlu untuk keselamatan. Sakramentali tidak demikian. Tidak seperti sakramen. Sakramentali dari dirinya sendiri tidak dapat menyampaikan rahmat. Dan juga terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1670. Demikian katekese kita pada kali ini. Sampai jumpa dalam katekese berikutnya. Salam damai.